lewat kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara sebuah pewahyuan, sebuah perenungan yang Tuhan ajar kepada saya hari-hari ini. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat tentunya, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang berharga bagi saya belum tentu berharga bagi saudara. Saya ulang, apa yang berharga bagi saya belum tentu berharga bagi saudara. Contohnya, tab ini sangat berharga bagi saya, tetapi belum tentu tab ini berharga bagi saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang berharga bagi saudara belum tentu berharga bagi diri saya tentunya. Karena keberhargaan kita berbeda-beda. Apa yang kita anggap berharga berbeda-beda. Nah, saya akan masuk ke poin penting dari pelajaran ini, yaitu bahwa apa yang berharga bagi saya ternyata belum tentu berharga bagi Tuhan. Oke, saya ulang. Apa yang berharga bagi saya ternyata belum tentu berharga bagi Tuhan. Apa yang berharga di mata saudara, ternyata hal itu belum tentu berharga di mata Tuhan. Tetapi poin yang sangat penting justru adalah kalimat berikut ini, bahwa apa yang berharga bagi Tuhan ternyata belum tentu juga berharga bagi kehidupan saya dan saudara. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya hari-hari ini kita perlu mensinkronkan, sehingga apa yang berharga di mata Tuhan seharusnya itu juga berharga di mata kita. Karena kalau kita tidak memiliki kesamaan pandang dengan Tuhan, maka saya sangat yakin bahwa kekristenan kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan maksimal. Itu sebabnya mari kita perlu menyamakan, sehingga apa yang berharga di mata Tuhan itu juga berharga di mata saudara dan saya. Nah, pertanyaan saya, menurut pendapat saudara, kira-kira apakah pemberian yang terbaik dari Tuhan bagi kita? Saya ulang, menurut pendapat saudara, ini bukan pertanyaan benar salah tentunya, tetapi menurut pendapat saudara, maka kira-kira apa pemberian yang terbaik dari Tuhan bagi saudara dan saya? Dan ketika pertanyaan ini diajukan kepada saudara, saya yakin saudara akan langsung berkata bahwa pemberian terbaik dari Tuhan bagi kita tentunya bukan rumah kita, bukan kendaraan kita, bahkan bukan teman hidup, bukan hal-hal yang bersifat kebendaan atau materi. Tetapi saya sangat yakin bahwa pemberian yang terbaik dari Tuhan bagi kita adalah pengorbanan Yesus. Ketika kita membaca di dalam ayat yang terkenal di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, saya akan membacakan ayat yang terkenal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti dengan kata lain, sebenarnya pemberian yang terbaik dari Tuhan bagi saudara dan saya itu bukan hal-hal yang bersifat materi, tetapi ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, ketika Bapa memberikan anaknya mati bagi kita, dan itu adalah pemberian terbaik sebenarnya dari Tuhan bagi kita. Dan saya sangat yakin tentu saudara akan sepakat dalam hal ini. Tetapi setelah saya merenungkan hal ini, ada pertanyaan lanjutan, bahwa tadi saya katakan bahwa apa pemberian Tuhan yang terbaik bagi kita. Dan ternyata pemberian yang terbaik adalah di saat Allah Bapa memberikan anaknya bagi kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kira-kira apakah Yesus satu-satunya pemberian terbaik Allah Bapa bagi kita? Saya ulang, pertanyaan ini penting sekali. Apakah Yesus merupakan satu-satunya pemberian terbaik dari Allah Bapa bagi saudara dan saya? Adakah pemberian terbaik setelah kematian Yesus bagi kita? Dan ternyata setelah saya merenungkan kalimat itu, saya disadarkan bahwa ternyata
pemberian terbaik kedua setelah Yesus diberikan bagi saudara dan saya, mati bagi saudara dan saya, ternyata pemberian yang terbaik yang sebenarnya seharusnya kita sadari adalah ketika Bapa memberikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Saya jadi ingat sebuah ayat di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi untuk bisa melihat secara utuh, coba kita membaca dulu dalam ayat 21-nya. Walaupun yang menjadi poin pentingnya terdapat di dalam ayat 22. Saya akan membacakan ayat 21 terlebih dahulu. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, ayat yang ke-22 yang menjadi poin penting. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, sadarkah kita bahwa ternyata pemberian yang terbaik yang kedua setelah Bapa memberikan Yesus mati bagi kita, ternyata pemberian terbaik yang kedua itu bukan rumah, bukan kendaraan, bukan teman hidup, bahkan mungkin bukan anak, bukan kekayaan, tetapi ternyata pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus adalah sebuah karunia yang luar biasa, begitu berharga bagi orang percaya. Nah, sangat disayangkan, tadi saya katakan bahwa seringkali apa yang berharga di mata Bapa atau apa yang berharga di mata Tuhan belum tentu berharga di mata kita. Seharusnya apa yang berharga di mata Tuhan itu juga berharga di mata kita. Nah, sadarkah kita bahwa Roh Kudus adalah pemberian terbaik yang kedua setelah Yesus? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Coba saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan kata selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Berarti dengan kata lain, sebenarnya Yesus sedang memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa ternyata Roh Kudus adalah pribadi yang sangat bernilai, dan itu diutus, dikaruniakan kepada saudara dan saya untuk tinggal hidup selama-lamanya di dalam hidup kita. Nah, mengapa ini jadi penting? Jika kita kembali dalam 1 Korintus pasalnya, di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat 22, ternyata Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Saya tertarik dengan kata sebagai jaminan. Tuhan tahu bahwa seringkali kita ragu, kita bimbang. Kapan saudara memberikan jaminan kepada seseorang untuk meyakinkan orang tersebut betapa seriusnya saudara? Meyakinkan keraguan mereka bahwa betapa seriusnya kita terhadap mereka. Nah, itu sebabnya ternyata Roh Kudus diberikan Bapa kepada kita bukan hanya sebagai penolong, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi ternyata sebagai jaminan. Artinya Tuhan ingin meyakinkan kita bahwa betapa seriusnya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, saya ulang, dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ayat yang terkenal sekali. Firman Tuhan katakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Nah, di dalam Amplified Bible digunakan kata God's Spirit has His permanent dwelling in you. Saya diberkati dengan kata God's Spirit has His permanent dwelling in you. Berarti dengan kata lain, Roh Kudus tinggal secara permanen dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bukankah itu adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan bagi saudara dan saya? Sangat disayangkan, kita mensyukuri untuk benda-benda yang kita dapatkan dari Tuhan. Saya ulang, kita mensyukuri untuk benda-benda yang kita dapatkan dari Tuhan.
Ya, kita mensyukuri untuk berkat-berkat itu yang Bapa karuniakan kepada kita. Tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah kita mensyukuri kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Ini penting sekali. Alangkah baiknya untuk kita menyadari poin penting ini. Karena adalah baik kita mensyukuri semua benda-benda yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi pernahkah saudara menyadari bahwa seharusnya kita lebih mensyukuri kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena itu adalah pemberian yang jauh lebih bernilai dari semua benda-benda yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Coba bayangkan, jika orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama bisa melihat kehidupan kita, saya berani pastikan 100% bahwa pasti mereka akan iri. Mengapa saya katakan iri? Karena mereka tidak pernah mengalami anugerah seperti kita. Tokoh-tokoh yang hebat di dalam perjanjian lama yang kita bisa temukan di dalam Alkitab, mereka itu hanya punya pengalaman dihinggapi oleh Roh Allah. Dan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan mereka tidak di dalam diri mereka, tidak tinggal secara permanen, tetapi itu hanya hinggap sewaktu-waktu. Itu sebabnya saya katakan, jika orang-orang perjanjian lama melihat kita, dipastikan mereka akan iri. Karena mengapa? Karena sebenarnya anugerah yang Bapa berikan kepada kita yang hidup di zaman perjanjian baru, itu justru jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka kecap. Mereka hanya pernah mengalami, dan itu pun tidak semua, hanya beberapa tokoh di dalam Alkitab, di perjanjian lama, yang pernah dihinggapi oleh Roh Allah. Tapi saudara dan saya yang hidup di zaman perjanjian baru memiliki anugerah yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Mengapa kebenaran ini menjadi penting untuk kita pelajari? Bukankah di masa-masa sulit seperti ini seringkali kita tergoda untuk kecewa terhadap Tuhan? Mengapa kita kecewa? Karena sepertinya kenyamanan kita digoncang, kenyamanan kita diganggu. Segala sesuatu dalam hidup kita sepertinya porak-poranda. Oleh karena pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua area kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa untuk mungkin usaha kita diluputkan, dan ternyata usaha kita juga mengalami imbasnya. Dan sepertinya saat kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Sepertinya Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita imani. Dan tanpa sadar, sebenarnya di titik itu ada banyak orang percaya mulai tergoda untuk kecewa terhadap Tuhan. Maafkan saya saudara, seharusnya kita malu. Karena ternyata ada yang Bapa telah berikan kepada saudara dan saya, dan itu tidak bisa dibandingkan oleh semua berkat-berkat yang bersifat materi yang sebenarnya hari-hari ini saudara dan saya butuhkan. Dan itu adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Bapa berkorban saat memberikan Yesus mati bagi kita. Saya ulang. Bapa, yaitu Allah Bapa, berkorban saat memberikan Yesus mati bagi kita. Sadarilah saudara, bahwa tidak mudah untuk Bapa melihat Yesus disalib. Tidaklah mudah untuk Allah Bapa melihat Yesus dipermalukan, disiksa demikian rupa. Tapi Bapa harus merelakan demi menyelamatkan saudara dan saya. Jadi bukan hanya Yesus yang berkorban, tetapi Bapa juga berkorban. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara tentu sepakat dengan saya bahwa Yesus berkorban saat memberikan nyawanya dan mati menggantikan kita. Dan saya sangat yakin kita sudah sangat memahami ini karena terlalu sering kita mendengar kebenaran ini disampaikan atau diberitakan, itu pengorbanan Yesus. Tapi poin yang ketiga yang sangat penting, yang menjadi inti daripada pelajaran yang saya sampaikan saat ini adalah, pernahkah saudara menyadari bahwa Roh Kudus berkorban saat memberikan dirinya selalu tinggal dalam diri kita? Saya ulang, Roh Kudus ternyata berkorban saat memberikan dirinya selalu tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya saya beri judul pelajaran saat ini adalah pengorbanan Roh Kudus. Dan selama ini kita sudah
memahami pengorbanan Yesus, dan itu penting. Tetapi di poin ini saya ingin melengkapi bahwa ternyata kita bukan hanya harus menghargai pengorbanan Yesus, tapi kita juga harus menyadari bahwa pribadi Roh Kudus pun berkorban. Nah, apa pengorbanan Roh Kudus? Pengorbanan Roh Kudus adalah saat dia memberikan dirinya untuk selalu tinggal dalam diri saudara dan saya. Pernahkah saudara merenungkan bahwa tidak mudah untuk Roh Kudus tetap tinggal selama-lamanya dalam hidup kita? Mengapa? Karena sudah ribuan kali kita jatuh bangun, kita berontak, kita tidak mentaati tuntunannya, kita benar-benar hidup dalam pemberontakan terhadap kehendaknya. Dan disitulah sebenarnya kita mendukakan Roh Kudus. Tetapi sadari saudara, bahwa Roh Kudus tetap konsisten memutuskan untuk tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dan sadarkah saudara bahwa itu adalah bentuk dari pengorbanannya? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Saya ingin bacakan ayat yang penting. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Paulus menangkap kebenaran ini, itu sebabnya dia memperingatkan jemaat di Efesus. Dan saya yakin bahwa ini bukan hanya pesan khusus untuk jemaat Efesus, tapi ini adalah pesan yang disampaikan bagi setiap kita, bahwa ternyata janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, janganlah menyedihkan hati Roh Allah. Di dalam terjemahan The Message digunakan kata don't grieve God, don't break His heart. Saya tertarik dengan kata don't break His heart. Sadarkah kita bahwa Roh Kudus memiliki perasaan? Dia bisa terluka, dia bisa bersedih. Dan kapan dia bersedih? Di saat kita benar-benar tidak menyadari kehadirannya, tidak menyadari pengorbanannya untuk selalu tinggal dalam diri kita. Dia konsisten menolong kita, dia konsisten menyertai kita, dia konsisten walaupun saudara tidak menyadari, dia selalu bekerja di dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu yang kita alami. Tetapi sangat disayangkan, kita tidak pernah menyadari hal itu. Kita tidak pernah menghargai hal itu. Kita hanya menghargai pengorbanan Yesus, tapi kita nggak pernah menghargai pengorbanan Roh Kudus. Tentu saudara pernah mendengar kisah-kisah di mana seorang istri akhirnya memutuskan untuk meninggalkan suaminya karena suaminya selingkuh. Di titik itu istrinya begitu terluka dan akhirnya dia sudah tidak tahan lagi karena dia begitu terluka oleh karena tindakan atau kekasaran atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya. Dia tidak tahan dan akhirnya dia pergi. Bukankah Roh Kudus sebenarnya berduka saat kita mengabaikan tuntunannya? Kita menyepelekan suaranya. Kita tidak pernah menghargai kehadirannya. Dan bukankah sebenarnya Roh Kudus terluka? Tetapi mengapa dia tetap tinggal? Yang pertama, karena itu adalah permintaan Yesus kepada Bapa, untuk Bapa memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong dalam hidup kita. Dan yang kedua, saya sangat yakin karena Roh Kudus mengasihi saudara dan saya. Dan yang ketiga, mengapa dia tidak meninggalkan kita? Karena dia tetap percaya bahwa bersama dengan dia sebenarnya kita punya harapan untuk berubah. Ada saatnya kita menyerah terhadap diri sendiri, tapi dia tidak pernah menyerah terhadap hidup kita. Berapa kali engkau jatuh, berapa kali engkau gagal, dia tidak pernah menyerah. Mengapa dia tidak pernah menyerah? Karena dia yakin bahwa kehadirannya itu adalah merupakan harapan bagi saudara dan saya. Saya tertarik ketika membandingkan Efesus pasal 4 ayat 30 dalam terjemahan The Passion Translation. Karena di dalam terjemahan The Passion Translation ada satu kalimat yang dipakai yang sangat memberkati saya. Dan saya akan bacakan bagi saudara dalam terjemahan The Passion Translation dalam Efesus pasal 4 ayat 30 digunakan kata, so never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Saya ulang kalimat ini. Take for granted His holy influence in your life.
Mengapa saya tertarik dengan kata take for granted? Bukankah selama ini kita hanya cuma bisa memanfaatkan Roh Kudus? Di saat kita butuh, kita panggil dia, kita datang sama dia, kita mohon, kita minta pertolongan. Tapi di saat sudah ditolong kita melupakan. Dan berapa banyak sebenarnya kita tidak pernah mensyukuri kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak pernah belajar menghargai pengorbanan Roh Kudus. Nah, timbul pertanyaan, kapan kita mendukakan Roh Kudus? Ketika saudara membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 31, berdasarkan konteks dari ayat itu, saudara bisa melihat ada hal-hal yang kita bisa lakukan yang ternyata ketika kita melakukan hal tersebut sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Apakah itu? Saya akan bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Berarti hal-hal apa yang sebenarnya mendukakan Roh Kudus? Yang pertama, perkataan kotor. Kita tidak sadar saat kita berkata-kata kotor, sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus yang lembut, yang kudus dalam diri kita. Yang pertama. Yang kedua, kepahitan. Saat kita hidup dalam kepahitan, sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Yang ketiga, kegeraman. Yang keempat, kemarahan. Yang kelima, pertikaian. Pertikaian itu berbicara perselisihan. Jadi dengan kata lain bahwa hubungan-hubungan yang rusak sebenarnya mendukakan Roh Kudus. Yang keenam, fitnah. Yang ketujuh, segala kejahatan. Jadi dengan kata lain, ketika kita melakukan hal-hal tersebut, sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Hari ini, saya sangat yakin bahwa kebenaran ini menjadi suara Tuhan bagi saudara dan saya. Ingat saudara, belajar menghargai kehadiran Roh Kudus. Belajar menghargai pengorbanan Roh Kudus. Karena tidak mudah bagi Roh Kudus untuk tetap tinggal dalam diri saudara dan saya. Sungguh tidak mudah bagi dia untuk dia tetap konsisten menyertai kita selama-lamanya. Itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah Bapa bagi saudara dan saya. Sudah waktunya kita belajar menghargai kehadirannya, itu lebih berharga dari apapun. Di saat saya merenungkan hal ini, saya jadi ingat sosok si sulung yang dicatat dalam Lukas pasal 15. Sosok si sulung kurang diajar, kurang dikupas, karena selama ini kita sering mengupas, belajar dari tokoh si bungsu dalam perumpamaan Lukas pasal 15. Tapi lewat kesempatan ini mari kita pelajari sosok si sulung, karena sosok si sulung memberikan sebuah pelajaran penting dan berharga bagi kita. Saya akan membacakannya dalam Lukas 15 ayat 29 sampai 31. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dan hal yang memberkati saya adalah apa yang menjadi jawaban dari ayahnya sebagai bentuk daripada penjelasan ayahnya atas kegelisahan, kegalauan, kemarahan yang dialami oleh si sulung. Perhatikan ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Satu hari ketika saya membaca kisah ini, Roh Kudus menyadarkan saya ada satu hal yang dibukakan Roh Kudus. Sebuah pengertian yang luar biasa, sangat menegur saya, sangat bicara kuat dalam hidup saya, yaitu ayat 31. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Berapa banyak tanpa sadar kita seperti si sulung. Kita tidak pernah menghargai kebersamaan dengan Bapa. Yang kita hargai adalah pemberian Bapa. Itu sebabnya ayahnya sebenarnya sedang berkata kepada si sulung,
Apakah engkau tidak menghargai kebersamaan kita selama ini? Mengapa engkau hanya mengukur kasihku dengan pemberian seekor anak kambing? Nah, ketika hal ini disingkapkan Roh Kudus kepada saya, ini sangat menegur saya bahwa tanpa sadar seringkali kita kecewa di saat Tuhan sepertinya tidak memberikan hal-hal yang, maaf saya katakan, seperti receh. Padahal sebenarnya Dia telah mengaruniakan sesuatu yang sangat bernilai, yaitu pribadi Roh Kudus. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan sepertinya tidak memberikan apa yang kita inginkan, dan itu sebenarnya receh? Kita kecewa, kita marah terhadap Tuhan. Padahal sebenarnya pemberian yang terbaik dari Bapa telah Dia karuniakan buat kita. Layakkah kita meragukan kasih Bapa? Dia telah membuktikan dengan Yesus mati bagi saudara dan saya. Yesus bangkit bagi saudara dan saya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Dia mengutus pribadi Roh Kudus untuk tinggal dan hidup selama-lamanya dalam diri saudara dan saya. Dan itu adalah karunia yang luar biasa. Saya berdoa di masa-masa sulit ini, belajarlah menikmati kehadiran Tuhan lebih daripada berkat-berkat Tuhan. Saya ulang kalimat ini. Belajarlah menikmati kehadiran Tuhan lebih dari engkau menikmati berkat-berkat Tuhan. Selama ini kita cuma hanya menikmati berkat-berkat Tuhan, padahal ada yang lebih berharga dari berkat-berkat Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Bukankah bangsa Israel menjadi pelajaran penting bagi kita? Bahwa bangsa Israel ternyata tidak pernah menghargai kebersamaan mereka dengan Tuhan. Bagi mereka yang berharga adalah tanah perjanjian. Padahal ternyata ada yang lebih bernilai dari tanah perjanjian yang selalu ada dalam hidup mereka, yaitu kehadiran Tuhan. Tiang awan dan tiang api, yaitu bukti kehadiran dan kebersamaan Tuhan bersama mereka. Ingat saudara, sebenarnya mereka mengalami padang gurun tidak sendirian. Ada Tuhan yang menemani mereka, yang tetap melindungi mereka lewat tiang awan ketika siang, lewat tiang api ketika malam. Tetapi mereka tidak menghargai itu. Mereka bersungut-sungut. Mereka berontak terhadap Tuhan. Padahal ternyata ada yang lebih bernilai, yang sangat bernilai, yang sebenarnya Tuhan telah karuniakan, dan itu lebih bernilai dari tanah yang dipenuhi oleh susu dan madu. Tapi mereka tidak pernah bisa menghargai itu. Bukankah tanpa sadar orang-orang Kristen perjanjian baru pun berlaku demikian? Kita telah gagal menghargai kehadiran Tuhan dalam diri kita. Saya akan tutup dengan ini. Setiap kali saya membaca kisah Musa yang tidak diizinkan untuk masuk tanah Kanaan, jujur setiap kali saya membaca itu saya kecewa terhadap Tuhan. Saya mempertanyakan Tuhan, saya bilang, Tuhan kok gak fair sekali. Musa itu udah berjuang memimpin mereka selama 40 tahun. Ya, Musa salah. Tapi mengapa sepertinya Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk dia bisa memasuki tanah Kanaan? Lalu saudara pernah belajar bahwa di akhir hidupnya Tuhan mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian dari jauh, tetapi Tuhan tidak mengizinkan untuk dia memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Itu sebabnya itu yang menjadi bentuk pertanyaan saya. Bahkan tanpa sadar saya kecewa terhadap Tuhan. Saya bilang, mengapa Tuhan sepertinya begitu kejam, tidak mengizinkan Musa memasuki Kanaan? Sampai satu hari Roh Kudus menyadarkan saya. Dan di saat Roh Kudus menyadarkan saya, itu membuat saya menjadi malu hati terhadap Tuhan. Mengapa saya malu hati? Karena saya telah kecewa, saya telah berburuk sangka terhadap Tuhan. Apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya? Karena ternyata Tuhan tidak mengizinkan Musa memasuki tanah Kanaan. Tapi bukankah Musa telah mendapat karunia yang jauh lebih bernilai dari tanah Kanaan? Yaitu Musa mengenal pribadi Tuhan. Musa bergaul dengan Tuhan. Dan itulah yang bernilai, yang Musa miliki, yang orang-orang Israel tidak miliki. Hari ini ada saatnya mungkin Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tapi bukan berarti Dia tidak mengasihi kita. Karena Dia tetap menyertai kita. Ya, kita sedang berada di lembah kekelaman. Saya setuju, masa sukar ini mengganggu rasa nyaman kita. Mungkin kita menangis, kita tertekan. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, di dalam melewati masa-masa sulit ini,
Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak pernah sendirian. Sama seperti bangsa Israel mengalami padang gurun. Selalu Tuhan bersama mereka. Tidak pernah absen sesaat pun. Dan bukankah di masa-masa sulit ini Tuhan selalu ada bersama kita. Satu hari Roh Kudus sadarkan saya, wah betapa sebenarnya dia sangat mengasihi saya. Sadarkah kita bahwa Roh Kuduslah pribadi yang paling tahu betapa bejatnya kita, betapa busuknya kita. Karena dia yang paling tahu, karena dia tinggal di dalam diri kita. Tapi sadarkah saudara bahwa dia tahu kebusukan kita, dia tahu kejahatan kita, tapi dia tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin ada orang-orang yang tahu kelemahan kita, yang tahu kebusukan kita dan mereka meninggalkan kita. Tapi kalau ada satu pribadi yang paling setia dalam hidup kita, maafkan saya, itu bukan orang tua kita, itu bukan pasangan kita, itu bukan anak kita, tapi itu adalah pribadi Roh Kudus. Saya akan akhiri dengan Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai ayat 26. Pemazmur telah mencapai satu titik di mana dia menghargai Tuhan lebih daripada menghargai semua pemberian-pemberian Tuhan. Saya akan membacakan dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya terusik ketika membaca ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Pertanyaan saya, apa yang membuat kita begitu menginginkan sorga? Seharusnya bukan karena surga jalannya dari emas, bukan karena surga di sana tidak ada air mata, tapi seharusnya membuat surga menjadi menarik bagi kita karena ada Tuhan di sana. Bukan karena kenyamanan yang surga janjikan bagi kita, tapi karena memang kehadiran Tuhan di sana. Dan kalimat selanjutnya dalam ayat 25, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saya berharap, saya berdoa lewat pengajaran ini, saudara menyadari bahwa ada yang jauh lebih bernilai dari semua pemberian-pemberian Tuhan yang bersifat materi, yaitu ketika Roh Kudus memberikan dirinya untuk tinggal dalam diri saudara dan saya. Dan ingat, tidaklah mudah, karena dia tetap tinggal di saat kita memberontak terhadapnya, di saat kita menyangkalinya, di saat kita mendukakannya. Tapi dia tetap memutuskan menyertai saudara dan saya. Dan bukankah itu adalah bentuk pengorbanannya? Doa saya, setiap kita akan mulai belajar mensyukuri kehadiran Roh Kudus, menghargai kehadirannya, dan mulai belajar memberi diri dituntun olehnya. Disitulah sebenarnya kita sedang menghargai pengorbanan Roh Kudus. Selamat berjalan, bergaul intim dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati saudara.